hanya singkat saja. Sebenarnya fokus dari pelatihan kami kemarin itu ingin sekali mengajak Bapak Ibu tidak serta-merta menjadi guru BK, bukan, tapi kami ingin membagikan ilmu bagaimana kita menerapkan keilmuan BK kita ke anak-anak, terutama khususnya saat kita menangani individunya yang bermasalah seperti itu. Tekniknya juga akan kami sampaikan, tapi tidak sedetail BK. Yang pertama tadi yang seperti Bu Santi sampaikan, jurus kenali potensi. Di binaan saya terutama 10 RPL 1 dan RPL 2, saya menyampaikan tentang kenali potensi, mengambil sama tentang gaya belajar. Dari situ kami mulai 10 RPL 2 dan 10 RPL 1, 75% dari siswanya dengan gaya belajar visual. Jadi kemarin kami sampaikan, anak-anak juga bertanya, Bu, apakah guru mapel kita itu juga akan menggunakan ini, katanya gitu. Terus untuk apa? Mereka kemarin bertanya seperti itu. Lalu kami menjawabnya, nah, hasil dari sini yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu adalah memberikan pembelajaran yang bisa dilihat, didengar, dan juga dipraktekkan langsung, begitu. Itu untuk jurus 1. Untuk kedua, jurus 2, kelola emosi. Bapak Ibu, kita tidak lepas dari manusia biasa yang kadang menghadapi anak-anak itu kita dalam kondisi yang emosi, dalam kondisi yang marah. Kita menyadari anak-anak kita pagi berangkat itu dengan kondisi yang berbeda. Ada yang mereka dari pagi itu dari rumahnya sudah mengalami dimarahi orang tuanya, bermasalah dengan tidak tidur dari semalam, dengan pekerjaan, dengan tekanan kondisi perekonomian di rumah. Mereka mengalami banyak hal seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saat mereka datang ke sekolah, otomatis dengan berbagai dengan berbagai apa yang kita lihat dari secara fisiknya, pakaiannya yang kadang tidak rapi, datangnya juga terlambat, juga caranya mereka menghadapi kita juga kurang sopan, mungkin seperti itu. Itulah hasil dari apa yang terjadi seharian sebelumnya. Itu yang kami pahami. Karena kaitannya dengan kelola emosi, kita pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Saat kita berangkat ke sekolah, kita juga memiliki emosi yang berbeda setiap individunya. Ada yang kita seorang ibu misalnya sudah buru-buru dari rumah menyiapkan materi atau lain sebagainya, juga bawa tanggal tua ya Pak. Saya dari malamnya sudah emosi, belum berangkat malamnya saya sudah emosi. Iya, sabar ya Pak. Bapak Ibu, saya juga mengajarkan ke anak-anak bagaimana caranya kita mengelola emosi. Mungkin bisa dipraktekkan sedikit ya. Saat kita marah, kita membuka tangan kita. Ini bisa dilakukan saat kita marah ya Bapak Ibu. Kita membuka tangan kita, anggap saja ini sebuah kemarahan kita. Lalu kita tekan dengan ibu jari ke dalam. Lalu kita tekan lagi, kita tutup, tarik nafas 10 menit. Kita tarik nafas, kalau Ibu boleh sambil istirahat, boleh sambil dilepaskan, boleh seperti itu. Jurus kedua, kelola emosi Bapak Ibu. Di situ kita juga akan mengajarkan ke siswa, monggo jenengan saat menemui siswa-siswa yang kondisi mereka sedang bermasalah, jenengan bisa panggil, karena saya yakin di sini kan semua guru wali ya. Ada beberapa siswa yang jenengan waleni. Di situ jenengan bisa panggil saat anaknya bermasalah, jenengan panggil, lalu jenengan beri pilihan apa yang akan mereka lakukan saat mereka kondisi seperti itu. Saat marah, bisa dengan menangis, bisa dengan mereka diminta untuk menceritakan langsung, bisa diminta dengan berhitung mundur 10, 9, 8, 7 seperti itu. Bisa dengan minum, bisa dengan menggerakkan badannya, misalnya dengan dia kondisi marah atau kondisi menangis, sedih, atau sedang bermasalah habis berantem, jenengan panggil anaknya, jenengan buat menggerakkan fisik, jenengan juga boleh memilih dengan use an iMessage, misalnya dia, Bu, saya marah, saya benci, jenengan minta seperti itu, sebutkan kemarahannya, biarkan mereka mengeluarkan semua unek-uneknya seperti itu, untuk sementara memberi jeda pada kemarahan mereka. Setelah itu baru Bapak Ibu kita bisa masuk ke
dalamnya. Yang terakhir saja Bapak Ibu kami sampaikan, sebenarnya dari apa yang kami sampaikan dari tadi, yang pertama itu menumbuhkan kesadaran internal. Bapak Ibu, kita ke siswa-siswa itu memang kita menyadari kalau siswa kita itu adalah anak-anak yang luar biasa. Tadi yang disampaikan Bu Septi antara pujian dan dukungan ya. Maksudnya dari sini adalah boleh saja kita memberikan pujian, tapi pujian itu tidak terlalu lebay, karena contohnya saja seperti ini. Saat anak itu sudah mencapai dia menjadi peringkat pertama misalnya, peringkat kedua saja di kelas itu, kita memberikan pujian kan seperti ini. Oh, kamu pinter ya, kamu itu peringkat 2 di kelas ini, seperti itu pujian ya Bapak Ibu. Tapi saat kita memberikan dorongan itu berbeda lagi. Kita akan mengatakan seperti ini, kamu sudah berusaha hebat loh selama ini, kamu sudah bekerja keras sampai kamu bisa di juara 2. Nantinya kamu akan bisa jadi juara 1 dengan tetap konsisten seperti ini. Itu Bapak Ibu. Segitiga restitusi juga seperti itu Bapak Ibu. Contoh realnya begini. Saat jenengan memanggil siswa yang bermasalah, yang jenengan waleni guys terutama, saat siswa itu datang, tidak serta-merta kita harus marah, kamu lagi, terus kamu ngapain aja, terus kamu itu tadi rokoknya di mana, rokoknya bawa berapa, tidak serta seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita ada duduk, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena kembali lagi kita manusia. Kadang kita nggak sadar ucapan itu sendiri muncul, tapi yang sebenarnya yang sesuai ilmunya itu begini. Saat siswa itu datang, kita ajak duduk, terus kita tanya, apa yang membawa kamu datang ke sini? Kenapa bapak ini membawa kamu ke sini? Kenapa ibu ini marah-marah dengan kamu sampai membawa kamu ke sini? Misalnya seperti itu. Lalu kita membiarkan dia menjelaskan. Saya tadi ketahuan merokok di kamar mandi, atau saya habis berkelahi, saya habis memukul teman, misalnya seperti itu. Itu namanya menstabilkan pribadi, menstabilkan identitas. Jadi kita membawa anak itu untuk mengenali perilakunya. Kedua, kita memberikan apresiasi Bapak Ibu. Oh ya, lalu saya juga kalau misalnya ada di pos, kenapa kamu melakukan itu misalnya? Saat dia marah, misalnya dia bilang, ya saya marah saja, saya ingin memukul anak itu karena dia sudah membuli saya misalnya. Lalu kita memberikan apresiasi Bapak Ibu. Caranya bukan seperti ini langsung, yuk kamu salah, kamu gak boleh memukul anak itu, bukan seperti itu. Tapi begini, mohon maaf sekali lagi, saya tidak mengguli ya. Tapi kita gini, oh iya sama, kalau saya ada di posisi kamu, saya juga melakukan hal yang sama. Oh iya, saya juga bakal seperti itu kalau saya diperlakukan seperti ini. Begitu Bapak Ibu, ngapunten, kita sama-sama belajar ya. Saya juga begitu, akan terus belajar mempraktekkan ini. Setelah itu kita memberikan ke siswa ini juga, lalu sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Biarkan siswa ini sendiri yang memunculkan ide-ide solusinya, bukan kita. Karena apa? Saat itu sudah muncul dari dirinya sendiri, lalu kita apresiasi, bagus sekali. Kira-kira menurut kamu berhasil nggak? Saat seperti itu kita memberikan dia komitmen, memberikan dia tuntutan untuk bisa bertanggung jawab dengan pilihannya. Lalu butuh kolaborasi memang Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon dua saja untuk memberikan testimoni atau pertanyaan kepada kami jika berkenan. Monggo. Terima kasih atas semangatnya. Tadi saya menyimak bicara ilmu dari